Lutfita Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 dengan judul Manusia sebagai makhluk individual dan sosial. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk individu ketika manusia itu melakukan suatu tindakan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Disebut makhluk sosial ketika manusia melakukan tindakan yang berhubungan dengan masyarakat sekitarnya atau untuk kepentingan masyarakat tersebut. Dilema antara individu dan kepentingan masyarakat. Pandangan individualisme berpangkal pada manusia adalah makhluk yang bebas. Pandangan ini juga berpendapat bahwa kepentingan individual yang harus diutamakan. Pandangan yang kedua itu pandangan sosialisme, yaitu pandangan tentang kepentingan masyarakat yang harus diutamakan. Karena menurut pandangan ini, masyarakat merupakan identitas yang benar. Lalu, apa kebutuhan mereka? Yang pertama adalah kebutuhan kebendaan, jasmani, dan biologis. Yang kedua adalah kebutuhan rohani, mental, dan psikologis. Menurut Abraham Maslow, ada 5 kebutuhan manusia, yakni yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, primer atau mendasar. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Manusia sebagai makhluk hidup. Manusia lahir merupakan sebagai makhluk individual yang bermakna, tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raga. Dalam perkembangannya, manusia sebagai makhluk individu tidak hanya bermakna kesatuan jiwa dan raga, tetapi akan menjadi sebuah khas dengan corak kepribadiannya. Lalu berikutnya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia juga tidak mampu hidup sendiri. Artinya, manusia juga harus hidup bermasyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena ada 3. Yang pertama adalah butuh orang lain dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau biologis atau primer. Yang kedua adalah perilakunya dipengaruhi oleh orang lain. Yang terakhir, nomor 3, adalah adanya kebutuhan untuk berhubungan antara orang dengan orang lain, kebutuhan sosial, dan kebutuhan hidup berkelompok. Apakah peranan manusia sebagai makhluk hidup, makhluk individu? Ada 4. Yang pertama adalah menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia. Yang ketiga, merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohani. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya sendiri. Lalu, peranan manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, ada 4. Yang pertama, kesadaran akan ketidakberdayaan bila manusia itu seorang diri. Yang kedua, kesadaran untuk senantiasa dan harus berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, penghargaan akan hak-hak orang lain. Dan yang terakhir, nomor 4 adalah ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial menjadikan manusia melakukan peran-peran sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, melakukan interaksi dengan manusia lain atau berkelompok. Yang kedua adalah membentuk kelompok-kelompok sosial. Dan yang terakhir adalah menciptakan norma-norma sosial sebagai pengaturan tata tertib kehidupan bersosialisasi atau berkelompok.